reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada wanita. Yang saya akan bahas yang pertama itu sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki terdiri dari 1. Skrotum, 2. Testis, 3. Saluran reproduksi, 4. Kelenjar aksesori, 5. Penis. Yang pertama, skrotum. Skrotum berupa kantong longgar dari kulit, fasia, atau selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Skrotum berjumlah sepasang dipisah oleh septum internal. Skrotum berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Yang kedua, testis, sepasang organ lunak yang berbentuk oval. Testis juga merupakan alat untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, saluran reproduksi. Saluran reproduksi meliputi epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang pertama, epididymis. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang sangat panjang, terletak di sepanjang sisi belakang testis. Epididymis memiliki fungsi menyimpan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. 2. Saluran vas deferens. Saluran vas deferens berupa saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesikula seminalis. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menerima sperma dari vas deferens yang menyalurkan sekresi vesikula seminalis. 4. Uretra. Uretra merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kantong kemih sampai ke ujung penis. Yang keempat, kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama, vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatorius berupa panjang sekitar 5 cm, serta menghasilkan cairan kental yang bersifat basa yang kaya fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. 2. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan basa menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH. Yang ketiga, kelenjar Cowper. Kelenjar ini kecil, dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong, yang bermuara ke dalam uretra di penis, serta menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. 5. Penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan saraf. Penis berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga air mani. Yang kedua, saluran reproduksi pada wanita. Saluran reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium,
2 tuba falopi, 3 uterus, 4 vagina, 5 vulva. 1. Ovarium. Berjumlah sepasang terletak di rongga pelvis. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 2. Tuba falopi berjumlah sepasang, berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Tuba falopi memiliki bagian infundibulum atau ujung terbuka berbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit yang terovulasi, ampula atau segmen tengah, dan isthmus, segmen dekat uretus. 3. Uterus. Organ tunggal berongga, berbentuk seperti buah pir terbalik, serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Uterus terletak di antara rektum dan kandung kemih. Dinding uterus tersusun dari perimetrium, myometrium atau lapisan tengah jaringan otot polos, dan endometrium terdalam. 4. Vagina. Vagina yaitu tabung fibromuskular yang panjangnya 8–10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel pipi berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk estrogen. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Vulva, organ genitalia luar yang terdiri mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibula, orificium, uretra, mulut vagina. Skema gametogenesis. Pembentukan spermatogenesis dimulai dari pembelahan mitosis sel-sel induk sperma atau spermatogonium beberapa kali hingga dihasilkan lebih banyak spermatogonium. Setengah dari sel-sel spermatogonium tersebut terus melanjutkan pembelahan mitosis, sedangkan setengah yang lain membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer berikutnya membelah secara meiosis 1 menghasilkan spermatid sekunder. Spermatosit sekunder melanjutkan pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 sel yang disebut juga haploid. Menghasilkan spermatid sehingga spermatid mendapatkan 4 spermatid. Spermatid akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi sel spermatozoa atau sperma. Skema oogenesis. Proses pembentukan ovum di dalam ovarium disebut oogenesis. Ovarium mengalami pertumbuhan sejak fase embrio hingga dewasa. Oogonium mengalami mitosis dimulai dan berhenti pada meiosis 1, dapat menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer yang sedang berada pada tahap membelah tersebut istirahat sampai masa pubertas. Oogonium dan oosit ini terdapat dalam folikel telur. Folikel ini adalah sel-sel pembungkus ovum yang penuh cairan. Folikel yang tumbuh memiliki tahap pertumbuhan sejak dari folikel primer, folikel sekunder, sampai tersier. Perubahan folikel ini dikendalikan oleh hormon FSH. Pada saat menjelang ovulasi, folikel tersier menjadi folikel de Graaff.
Setelah masuk masa pubertas, seorang anak perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Saat itu, hipofisis anak perempuan mampu menghasilkan hormon FSH dan oosit primer yang terbentuk melanjutkan pembelahan meiosis 1. Sel yang berukuran besar disebut dengan oosit sekunder, dan yang berukuran kecil disebut badan polar pertama. Penyelesaian tahap meiosis 1 sekitar menjelang ovulasi. Oosit sekunder melanjutkan tahap meiosis 2 dan berhenti pada metafase 2. Pada saat ovulasi yang dikeluarkan bukan ovum melainkan oosit sekunder. Pada metafase 2, jika tidak terjadi pembuahan oleh sperma, oosit sekunder akan mati. Jika terjadi pembuahan sperma, oosit sekunder akan melengkapi tahapan meiosis 2. Hasilnya adalah satu sel yang besar disebut ootit, ootit, dan satu sel yang kecil disebut badan polar kedua. Sedangkan badan polar 1 menghasilkan 2 badan polar. Pada saat menjelang terjadinya peleburan inti sel telur dengan inti sperma, ootit berkembang menjadi ovum. Sedangkan ketiga badan polar yang menempel pada ovum tidak berfungsi dan berdegenerasi. Dengan demikian hasil oogenesis. Siklus menstruasi. Yang pertama, siklus ovarium. Siklus ovarium terdiri dari fase folikel dan fase luteal. Fase folikel di awal siklus, hipotalamus menyekresi GnRH yang memengaruhi hipofisis anterior untuk menyekresi hormon FSH dan hormon LH. Kelompok folikel primer yang memiliki reseptor hormon FSH dan LH mulai menyekresi estrogen. Folikel primer tumbuh dan membentuk antrum menjadi folikel sekunder. Peningkatan estrogen dalam plasma darah akan menghambat hormon FSH dan hormon LH. Penurunan FSH ini selanjutnya menghambat pertumbuhan folikel kecuali folikel utama yang akan dilepaskan saat ovulasi. 2. Fase luteal. Folikel graft yang ditinggalkan oosit sekunder berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum selanjutnya memproduksi progesteron dan sedikit estrogen. Peningkatan kadar progesteron dan estrogen dalam plasma darah berefek umpan balik negatif terhadap LH dan FSH, sehingga kadar FSH dan LH menurun. Kadar LH yang rendah menyebabkan korpus luteum terdegradasi dan berubah menjadi korpus albikan. Penurunan kadar estrogen dan progesteron tersebut menyebabkan berkurangnya efek umpan balik negatif terhadap hipofisis, sehingga hipofisis anterior mulai memproduksi hormon FSH dan hormon LH untuk memulai siklus baru. Yang kedua, siklus endometrium uterus terdiri 1. Fase menstruasi. 2. Fase proliferasi. Fase sekretori. 1. Fase menstruasi, yaitu fase pengeluaran darah dan sisa endometrium dari vagina. Fase ini umumnya berlangsung selama 4-5 hari. Hari pertama haid dianggap sebagai permulaan siklus baru dan dimulainya fase folikel. 2. Fase proliferasi berlangsung dari akhir haid sampai
ovulasi. Estrogen merangsang proliferasi endometrium hingga menjadi tebal, serta merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah. 3. Fase sekretori terjadi setelah ovulasi atau ketika terbentuk korpus luteum. Korpus luteum memproduksi progesteron dalam jumlah besar dan estrogen. Gangguan sistem reproduksi pada laki-laki. Gangguan sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu gangguan sistem reproduksi laki-laki. 1. Disfungsi ereksi. 2. Ginekomastia. 3. Kanker penis. Disfungsi ereksi yaitu ketidakmampuan pria mempertahankan ereksi. 2. Ginekomastia yaitu pembesaran payudara pria akibat produksi estrogen yang berlebihan. 3. Kanker penis biasanya terjadi pada pria yang tidak dikitan, sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah perpusium. Hal tersebut meningkatkan risiko infeksi menular seksual. 2. Gangguan sistem reproduksi wanita. 1. Kanker payudara. Kanker payudara dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Umumnya diderita oleh wanita berusia 45-64 tahun. 2. Kanker vagina. Kanker vagina biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Kanker serviks terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Kanker ovarium ditandai dengan rasa pegal pada panggul yang luar biasa dan perdarahan. Miomi uterus. Tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim.